Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ali Mustafa. Ini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya dari UAS Statistika dan Probabilitas. Nah, untuk yang pertama ini, di sini pertanyaannya yaitu disuruh untuk menggambar lencar data menggunakan kertas mm block. Ya, ini saya menggunakan kertas HVS untuk menggambarnya. Dan ini datanya. Nah, kemudian yang kedua, ada buatlah tabel dengan kolom usia dengan dari data frekuensi berdasarkan pada data yang soalnya, yaitu line chartnya yang di atas ini datanya. Nah, nilai X-nya, nilai X itu ada 39, ada 44, ada 49, 54, 59, 64, 69, dan 74. Nah, untuk nilai Y-nya ini ada dimulai dari bawah, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sampai 15. Nah, kemudian untuk menentukan titiknya ini sesuai berdasarkan data yang di bawah nih, yaitu Y039, yaitu 039 di titik terlebih dahulu, kemudian 44 dengan 4, 44 dengan 4, kemudian 49 dengan 11, 49 dengan 11 titiknya ada di tengah-tengah sini, kemudian ada 54 dan 14 titiknya di sini tengah-tengah, dan seterusnya. Kemudian digaris dengan sesuai titik yang ada dari awal hingga akhir. Nah, maka membentuk seperti ini garisnya. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu data X dan data Y-nya itu. Nah, data dari X-nya itu ada 15, 7, 11, 8, 7, 19, 11, 11, 4, dan 8. Nah, data Y-nya itu ada 32, 53, 51, 82, 31, 59, 67, 31, 93, dan 89. Nah, dari data ini tuh ada jumlahnya 10 data. Nah, kemudian dari soalnya itu yang A, hitunglah nilai X kuadrat. Nah, berarti dari setiap data yang ada di X ini satu persatu itu di kuadratkan, yaitu misalnya seperti 15 itu nanti dikuadratin hasilnya 225, 7 kuadrat 49, 11 kuadrat 121, 8 kuadrat 64, dan seterusnya sampai ke yang terakhir ini 8 kuadrat yaitu 64. Nah, untuk yang B ini menghitung nilai X dengan untuk menghitung perkalian nilai X dengan Y. Nah, berarti ini dihitung perkalian data yang ada di X dengan data yang ada di Y, itu satu persatu. Misalnya 15 dikali 32 ini data pertama, kemudian data kedua 7 dikali 53, kemudian data ketiga 11 kali 51, sampai ke data terakhir yaitu 8 kali 89. Nah, ini hasilnya yang di sini yang B. Berarti misalnya 15 kali 32 itu 352, 7 dikali 53 itu 371, 11 dikali 51 yaitu 561, sampai dengan ke 8 dikali 89 yaitu 712. Kemudian yang C menghitung nilai jumlah X dengan ini simbol sigma, berarti yang artinya menjumlahkan datanya yang ada di Y, kemudian menjumlahkan sigma X kuadrat dan sigma dari nilai X kali Y. Nah, sigma X ini menjumlahkan nilai X itu yaitu nanti tinggal ditambahkan aja yang ada data di X-nya, yaitu 15 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 8 sampai ke nilai terakhir angka 8, dan itu hasilnya adalah 101. Nah, kemudian untuk data Y-nya itu di sini ada 32 ditambah 53 ditambah 51 ditambah 82 sampai ke data yang terakhir yaitu 89. Nah, nanti dijumlahkan sehingga hasilnya itu 588.
Nah, kemudian untuk X kuadrat ini data yang ada di X itu dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian baru semuanya setelah dikuadratkan hasilnya dijumlah. Misalnya 15 dikali 15 hasilnya 225 nih, 225. Kemudian data kedua ada 7 dikuadratkan hasilnya 49. Kemudian ada 11 data ketiga, kalau dikuadratkan hasilnya 121. Kemudian ada data keempatnya 8 dikuadratkan hasilnya 64 sampai ke data terakhir, yaitu data yang angkanya 8 ini. Kemudian semuanya itu yang setelah dikuadratkan itu dijumlahkan sehingga menghasilkan nilainya 1191. Nah, untuk sigma X kali Y ini dikali terlebih dahulu nilai X dengan nilai Y. Nah, maka hasilnya misalnya seperti ini. Data yang pertama itu 15 dari X, Y-nya itu 32. Maka dikali terlebih dahulu nih X sama Y, yaitu 15 dikali 32 hasilnya 352. Kemudian data kedua 7 dikali 53 hasilnya 371. Data ketiga 11 dikali 51 hasilnya 561. Kemudian data keempat 8 dikali 82 hasilnya 656, dan seterusnya sampai ke data yang terakhir. Nah, kemudian ketika semuanya sudah dikalikan itu dijumlahkan, maka akan menghasilkan nilai 5568. Data jumlah jam belajar siswa dan nilai ujian untuk mahasiswa Undira. Nah, ini datanya jam belajar itu diinisialkan dengan X dan nilai ujian itu diinisialkan dengan Y. Nah, di sini soal yang pertama ini nomor tentukan nilai A, yang dimana rumusnya itu sigma Y dikurangi B sigma X dibagi N. Nah, di sini dijabarkan dulu karena di sini belum tahu hasilnya dari sigma Y, sigma XN ini berapa. Nah, sigma X ini itu sigma X itu penjumlahan dari table X yang dari data pada table X ini. Nah, misalnya nih 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15. Kemudian hasilnya 65. Nah, ini baru ketemu hasil dari sigma X yaitu 65. Kemudian untuk mencari sigma Y itu penjumlahan Y itu menambahkan lagi yang data yang ada pada table data yang ada pada di table Y, yaitu 50. Ini data pertama 50 ditambah 55 ditambah 60 sampai nanti ke data 88. Nah, sehingga sigma Y ini hasilnya itu 556. 556 ini penjumlahan dari data Y ini. Kemudian sigma XY itu artinya penjumlahan data pada X dikali data Y. Nah, ini artinya dikalikan terlebih dahulu. Dikalikan terlebih dahulu data X dengan data Y. Berarti 2 dikali 50 yaitu 100. 3 dikali 55 itu 165. 5 dikali 60 itu 300. Sampai data ke terakhir yaitu 15 dikali 88. Nah, sehingga nanti setiap perkalian tadi itu dijumlahin 100, 165 ditambah 300 sampai ke 1320. Itu dijumlah sehingga hasilnya itu 4972. Nah, ini hasilnya yaitu sigma X dikali Y. Nah, sigma X kuadrat itu penjumlahan dari pengkuadratan nilai data X. Nah, data X ini dikuadratin dulu. 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 5 pangkat 2, 25, 7 pangkat 2, 49. Nah, sehingga kalau semuanya udah dikuadratin, itu baru ditambahin nilainya. Yaitu 4 tambah 9 tambah 25 sampai ke 225, sehingga nanti hasilnya sigma X kuadrat itu sama dengan 683. Nah,
Untuk X kuadrat ini kan sigma X dalam kurung di kuadrat kan, itu kan sigma X itu nilainya udah ketemu nih yang 65. Nah, jadi ini tuh sigma X itu tinggal dikuadratkan doang hasil nilainya nih 65 pangkat 2 yaitu 4425. Nah, kalau semua ini udah ketemu, tinggal disubstitusin aja nih ke dalam rumus yang ada pada soal. Nah, rumusnya kan rumus yang sebelumnya itu kan di soal yang ini yang pertama tadi tuh nilai B itu kan udah diketahui. Nah, jadi dicari dulu nilai B agar bisa mencari nilai A. Nah, gimana caranya? Nah, B sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Nah, ini tinggal disubstitusin aja nih dari rumus yang mencari nilai B ini, nilai B. Nah, itu N kan sama dengan 8. Terus kemudian sigma XY ini tinggal cari nih. Sigma X itu berarti 4972. Masukin. Dikurangi sigma X itu berapa? 65. Masukin 65. Sigma Y masukin 556. Nah, kalau udah disubstitusiin semua nih yang ini, maka tinggal dijumlahin aja nih. Misalnya nih kalau ini perkalian, berarti ini dikali 8 dikali 4972 dikurangi 65 dikali 556 dibagi ini 8 dikali 683 dikurangi 4225. Nah, kalau semuanya ini kan di perkalian dulu nih, dari perkalian dulu nih semua dihitung, kemudian kalau udah ketemu hasilnya baru dikurangi dulu nih. Yang atas nih kurangi atas, bawah yang kurangi bawah. Sehingga sudah ketemu hasilnya itu nanti bagi. Nah, akhirnya nilai B itu ketemunya di 2,93. Nah, 2,93 ini sudut nilai kemiringan atau slope dari setiap pada kenaikan satu unit jam belajar. Nah, untuk mencari, ini kan B-nya udah ketemu nilainya. Kemudian baru kita bisa mencari A karena apa? Nilai B udah ketemu. Nah, tinggal substitusin aja nih data-data yang di sini, tinggal substitusin ke rumus yang ini. Berarti sigma Y 556 dikurangi nilai B itu 2,93 dikali sigma X itu 65 dibagi jumlah data itu ada 8. Sehingga nanti nilainya setelah dikurangi ini kan dalam kurung ini harus didahulukan karena ini perkalian ketimbang dari pengurangan. Nah, kalau sudah nanti dibagi hasilnya itu dikurangi kemudian nanti dibagi 8. Nah, baru ketemu nanti nilai A itu ketemu nanti hasilnya di 45,69. Nah, untuk ini soal yang B-nya itu kemiringan slope garis B itu kan berapa kemiringan slope garis B yang menunjukkan perubahan rata-rata pada Y untuk setiap kenaikan 1 unit pada X jam belajar. Nilai kemiringan slope itu tadi kan udah dicari nih B di atas. Ya, tinggal disubstitusikan aja. Berarti sesuai dengan rumus berarti nilai B itu 2,93 perubahan rata-rata pada setiap nilai ujian yang pada Y nilai ujian itu untuk setiap kenaikan 1 unit itu sebesar 2,93. Nah, untuk menentukan persamaan regresi linear sederhana Y sama dengan A plus BX secara manual itu berarti nanti dihitung satu-satu. Untuk regresi setiap dari nilai yang X ini itu yang kalau dihitung secara manual berarti nanti ini substitusinya nanti seperti ini. Misalnya nih nomor 1 yang ini kan rumusnya ini berarti variabel Y sama dengan A plus nilai B kemiringan terus nilai data dari X. Nah, terus Y itu sama dengan tinggal substitusiin nilai A itu 45,69 ditambah nilai B-nya itu 2,93, nanti masukin lagi nilai X itu 2. Nah, itu sama nanti itu tinggal pengalian dari
nilai B dikali X 2,93 dikali 2. Terus baru nanti kalau hasilnya udah dikali kemudian ditambah dengan nilai A, maka menghasilkan nilai 51,5 dan seterusnya sampai ke data ke-8 menggunakan data yang X. Kemudian pertanyaan yang N. Prediksi nilai ujian jika seseorang siswa belajar selama 10 jam. Nah, di sini tetap menggunakan rumus yang seperti sebelumnya, yaitu nilai variabel Y sama dengan nilai A plus B itu nanti dikali variabel X. Nah, itu nanti tinggal substitusin aja nilai A itunya berapa, 45,69 kan tadi udah ketemu 45,69 ditambah dengan variabel B itu udah ada tadi datanya, tinggal substitusin kemudian dikali nilai X nya itu 10 itu karena dia belajar selama 10 jam. Nah kemudian ini nilai B kemiringan itu dikali dengan dia belajar selama 10 jam ini. Kemudian nanti kalau setelah udah ketemu pengkalian ini hasilnya ditambah dengan nilai A. Nah, kemudian ketemu dengan hasil jumlahnya itu 74,99. Nah, kemudian ini pertanyaan yang menggambarkan grafik regresi secara manual. Jadi ini hanya menggambarkan data dari soal yang sebelumnya, yaitu kan nilai data X itu kan sudah ada dan nilai dari Y itu udah ada, jadi nanti tinggal dimasukin doang sesuai dengan sumbunya. Kalau sumbu Y kan ke atas, dari atas ke bawah, kalau X dari kanan ke kiri. Nah ini nanti tinggal dimasukin doang, ini mulai dari 0 kemudian dari angka terkecil hingga terbesar dari sumbu X nya, dan terus nanti dari sumbu Y nya itu dari terkecil juga dari bilangan 0 sampai yang terbesar. Nanti itu setiap titik koordinasi data yang ada pada tabel X dan Y itu disesuaikan. Nanti misalnya dari datanya selama 2 jam itu mendapatkan nilai 50, berarti nanti di titik tengah-tengahnya sini ketemunya. Nah misalnya data kedua itu nanti di selama 3 jam belajar itu nanti itu akan mendapatkan nilai 55. Nah, nanti di titik lagi dan seterusnya sampai nanti ke data yang selama belajar 15 jam itu mendapatkan nilai 88. Kemudian nanti tinggal ditarik garis lurus dari sumbu yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian pertanyaan nomor 4. Jika ada sebuah dadu standar yang memiliki 6 sisi, yaitu nomor 1 sampai 6. Kemudian jika dilemparkan sebanyak 1 kali, maka tentukan probabilitas terjadinya. Yang pertama itu ada mendapatkan angka genap, yang kedua ada mendapatkan angka lebih besar dari 4, yang ketiga ada mendapatkan angka yang merupakan kelipatan 3. Pertanyaan yang A itu rumus probabilitas. Nah, rumus probabilitas ini yaitu nilai P, yaitu probabilitas kejadian, sama dengan M, itu kejadian muncul, dibagi N itu jumlah sisi. Nah, karena ya tadi yang ditanya soal itu angka genap, di sini angka genap itu ada 3, yaitu 2, 4, dan 6. Nah, nanti ini tinggal disubstitusikan di jumlahnya. Nah, kan jumlahnya itu kan ada 3. Maka kejadian munculnya itu ada 3 dibagi N itu jumlah sisi 6. Maka probabilitasnya muncul angka genap itu 1/2. Nah, untuk pertanyaan B itu angka lebih besar dari 4. Nah, angka lebih besar dari 4 itu ada 2, yaitu 5 dan 6. Nah, berarti tinggal masukin aja, substitusin. Kejadian munculnya itu yang lebih besar dari 4 itu ada 2 dibagi N jumlah sisinya yaitu 6. Maka probabilitas yang muncul adalah 1/3. Nah, untuk pertanyaan C, angka kelipatan 3 itu ada 2, yaitu 3 dan 6. Nah, itu tinggal substitusiin. Jumlah M-nya itu ada 2 dibagi N jumlah sisi 6. Maka probabilitas angka kelipatan 3 itu 1/3.
Pertanyaan selanjutnya yaitu mengumpulkan data terhadap 20 responden dan isi data nama dari lokasi tempat tinggal. Nah, buatlah tabel data respon dengan mengisi tabel berikut ini. Nah, untuk nama ini bisa isi sendiri. Kemudian lokasinya itu dari berbagai kota. Ada yang dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Sumatera. Nah, kemudian berdasarkan lokasi rumah buat tabel frekuensi itu kan terdapat 5 lokasi, yaitu ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, dan Sumatera. Nah, yang dari nama tersebut dia itu berasal dari Jakarta itu ada 5 orang. Nah, dari lokasi Bandung itu ada 6 orang. Kemudian Surabaya 2 orang, Yogyakarta 3 orang, dan Sumatera 4 orang. Nah, ini tabel frekuensi berdasarkan dari data sebelumnya yang dari berbagai lokasinya. Sekian, terima kasih.